Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu semua sia-sia, adakah yang tidak sia-sia? Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat pertama sampai dengan yang kelima, ayat ke-8 dan ayat yang ke-11. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Jika kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan yang barusan kita dengar, pasti akan timbul pertanyaan, jadi apa artinya hidup? Jika semua sia-sia, jika menikmati kegirangan dan kesenangan adalah sia-sia, tertawa adalah kebodohan, menikmati anggur atau wine adalah sia-sia, mengumpulkan perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah itu pun sia-sia. Jadi, untuk apa lagi manusia hidup dan bekerja? Jika menikmati semua itu sia-sia, mengumpulkan hasil kerja keras juga sia-sia. Namun di pasal yang sama, pada bagian terakhir, Salomo berpesan dan menyimpulkan dengan begitu indahnya. Demikian. Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai dengan yang ke-26. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi kesia-siaan adalah apabila kita mengumpulkan dan menikmati segala sesuatu di luar Dia, di luar Tuhan. Itulah kesia-siaan. Tapi apa artinya mengumpulkan dan menikmati segala sesuatu di luar Tuhan? Dari kitab Yakobus ini, kita dapat belajar dan menarik dua kesimpulan. Coba perhatikan. Yakobus 4 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati,
tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Pertama, ketika kita mencari, mengejar, dan menikmati apapun juga dengan cara yang kita halalkan sendiri, sekalipun itu bertentangan dengan firman Tuhan, maka semua usaha dan kesenangan itu menjadi kesia-siaan. Kedua, apabila tujuan saya mencari, mengejar, dan menikmati apapun juga hanya untuk diri saya sendiri dan untuk memuaskan hawa nafsu saya sendiri, maka itu pun adalah kesia-siaan. Itulah pesan firman Tuhan yang disampaikan melalui kitab Amsal pagi ini. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku bersyukur untuk segala pengajaran-Mu pagi ini. Tuntun dan bawa aku terus menuju kepada kesempurnaan rencana-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.